dalam rencana kegiatan minggu depan. Diskusi ya, terkait rencana kegiatan live stream yang akan dilaksanakan rencana ini, di mana dalam pelaksanaan ini perlu dukungan moral ya, bahkan material ya. Kalau dari BRI ini kan ada partisipasi dari BUMN Kabupaten Negeri yang sudah kami terima, kita laksanakan juga. Mudah-mudahan setiap tahun ada. Nah ini dalam hal ini supaya semua stakeholder yang ada, baik di tingkat provinsi maupun kota atau kabupaten, termasuk Babinsa dan Babinsa kita supaya bisa mendukung dalam pelaksanaan. Karena apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan saya tadi, bahwa pemberdayaan alternatif ini sangat penting ya, untuk mencegah kerawanan atau korban sindikat kejahatan narkoba, di mana rawan itu bukan hanya sekedar dilindungi karena adanya peredaran gelap narkoba, tapi bisa saja karena rawan-rawan yang lainnya, rawan karena ekonomi dan segala macam. Nah kita selaku birokrasi atau stakeholder harus ikut berpartisipasi dalam menyelamatkan masyarakat kita yang ada di sini. Di mana dalam hal ini perlu pendampingan di dalam pelaksanaan nanti itu ya. Di sini harus ada dari pihak untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan ini. Nanti dari perang siap ya, pengumpulan anti narkotik, perang ini selalu hadir yang sudah banyak membantu BNN dalam hal pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau PMATN, baik di lingkungan pendidikan, di lingkungan masyarakat, lingkungan swasta, termasuk di instansi pemerintah. Mereka selalu aktif. Bahkan kemarin dapat penghargaan dari Presiden ya, untuk perkumpulan anti narkotik di Provinsi Banten ini. Saya merasa bangga karena volume tingkat kegiatan mereka istilahnya sampai bisa mendapatkan penghargaan dari Presiden. Artinya prestasi yang bersangkutan ini cukup membanggakan ya, membawa nama baik termasuk BNN gitu kan, karena volume kegiatan yang sangat tinggi ya, sinergitas dengan instansi pemerintah juga bagus ya, pemberdayaan alternatifnya terhadap masyarakat juga bagus. Jadi sehingga ya wajar kalau mendapatkan penghargaan. Kemudian untuk dari Karang Taruna juga nanti dari Karang Taruna oh ya, terima kasih Bapak ya. Nanti supaya Bapak bisa melakukan pendampingan untuk pelaksanaan kegiatan. Selain itu dari kelompok apa lagi selain dari kelurahan? Nah, oh ya, ya yang mau jadi pendamping. Intinya kan kita meminta dari penggiat, dari bank, kemudian dari Karang Taruna, karena nanti warga binanya kan termasuk dari desa ya, tentu saja Karang Taruna ya yang di situ. Nanti monggo yang dari instansi apa yang ingin berpartisipasi untuk melaksanakan pengawasan kegiatan ini. Selanjutnya maksudnya kita untuk pendampingan ini bukan hanya sekedar selama kegiatan pelatihan, tapi endingnya pelatihan ini apa sih mereka? Kemampuan yang setelah dilatih ini, kreativitas yang bersangkutan ini, aplikasinya nanti ke depannya bagaimana? Nah ini stakeholder ini harapan kita ya bisa membantu bagaimana cara menyalurkan pendidikan kalau memang kemampuan daripada yang dilatih ini mungkin terkait jaringan komunikasinya atau linknya kurang mendapatkan, ya kita selalu stakeholder yang harus bisa mampu atau membantu memfasilitasi. Oh, hasil kegiatan ini di daerah ini, dari ini, di instansi ini, dari sini
Itu kira-kira caranya ya. Kemudian mungkin itu nanti saya serahkan semua kepada ya pembawa acara. Mungkin ada penyampaian dari pihak instruktur nanti, karena namanya diskusi bukan hanya saya sendiri yang berbicara, tapi semua kita sama-sama untuk problem solving ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan life skill ini tidak hanya pas pelatihan aja, tapi setelah itu mereka bisa terus produktif, bahkan mungkin bisa menjadi salah satu UMKM di Provinsi Banten. Silakan mungkin dari Bapak Ibu ada yang memberi masukan. Terima kasih atas waktunya. Bapak-bapak yang saya hormati, Pak, ibu-ibu yang saya hormati juga. Untuk yang diadakan bimbingan teknis stakeholder ini, saya cukup bangga, senang, karena memang warga kami yang mungkin pernah masuk ke dalam narkoba itu udah banyak juga, Pak. Apalagi sekarang ya sudah ada warung-warung yang kemarin udah pernah dibubarkan juga, warung-warung yang menjual obat-obatan kelas rendah ya. Walaupun kelas rendah kan itu bisa memancing untuk yang lebih tinggi lagi. Nah, untuk pengadaan untuk diadakannya bimbingan ini, saya ingin ada kelanjutannya seterusnya gitu loh, Pak. Karena yang sudah itu hanya membimbing dan tidak ada kelanjutannya. Seperti contoh waktu itu pernah diadakan bimbingan untuk pembuatan sablon anak-anak pang itu, Pak. Karena anak-anak pang di sini banyak juga di sana. Nah, sudah dibimbing sablon, tidak ada kelanjutannya lagi, Pak. Akhirnya berhenti dan akhirnya mereka ngamen-ngamen lagi di jalanan lagi, Pak. Ya, saya mohon, saya sebagai Babinsa yang setiap hari sama Babinmas juga bekerja sama, keliling ke tempat-tempat ya yang rawan tongkrongan. Kebetulan di kami perbatasan antara wilayah kota baru sama wilayah ini kan cukup banyak tongkrongan gitu, kafe-kafe baik ini. Nah, saya masih sering temukan yang pengamen-pengamen begitu dan sudah minuman keras, nggak tahu karena pengaruh obat. Ya kami ingin mereka itu ada bimbingan gitu. Nah, setelah bimbingan itu diadakan, ya kami ingin ada kelanjutannya sampai dinyatakan ya berhasil, setidaknya ada pengaruh untuk mereka. Kalau berhenti, ya itulah nantinya mereka kembali lagi. Itu aja, Pak, saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendamping program pemberdayaan alternatif demi mewujudkan Provinsi Banten menjadi kawasan yang bersih narkoba. Kami berjanji bahwa kami mendukung dan berperan serta secara aktif dalam pelaksanaan pelatihan life skill di kawasan rawan narkoba BNN Provinsi Banten. 2. Menjadi pendamping yang selalu memotivasi peserta life skill agar dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai jual. 3. Menjadi pembina yang akan mendampingi dan mengarahkan para peserta life skill menjadi UMKM
yang mandiri. Itu dalam pelaksanaan tugas. Jadi mungkin sedikit saya mewakili dari Dewan. Semalam juga saya dengar kita mungkin itu sampai jam 12 malam. Jadi bagaimana caranya 3 hari ada 2 pelatihan, yaitu sepatu dan pembuatan tas dari kulit. Bagaimana caranya harus bisa dan tidak boleh lepas. Mungkin tadi Bapak pertanyaannya adalah seperti pelatihan sablon. Setelah pelatihan selesai, sebenarnya bukan hanya pelatihan sablon saja. Semua pelatihan itu setelah pelatihan selesai. Dan walaupun sudah dikasih alat, juga ada alat yang dijual oleh pesertanya, begitu kan Pak? Nah di sini tantangan instruktur. Mungkin dalam waktu pelatihan 3 hari itu peserta belum maksimal dalam menggunakan alat, makanya ada alat yang dijual. Nah, atau kedua itu adalah tidak diberi alat, jadi sampai rumah tidak bisa membuat. Jadi dinas itu serba salah, antara dikasih alat atau tidak dikasih alat itu tidak jalan. Nah, ini PR buat kami, gitu kan? Pertanyaan tantangan dengan Bu Mita seperti itu semalam. Bisa tidak sepatu 2 hari, 1 harinya tas? Alhamdulillah kemarin kita sudah ada contohnya ya Bu Mita apa yang akan diajarkan. Kami instruktur itu menciptakan produk baru, tas dan dompet hanya dengan jahitan lurus saja. Karena untuk pemula pasti tidak bisa jahitan membelok. Satu, itu PR. Kedua adalah menggunakan mesin jahit dengan cara menjahit corong. Itu PR instruktur, karena tidak semuanya bisa menjahit dengan jahitan corong itu. Saya pribadi sendiri pun berlatih selama 3 bulan. Apalagi ini hanya 1 hari. Baju, begitu kan? Jadi yang akan kita ajarkan itu adalah Coach 4-in-1. Di YouTube tidak ada, ini murni bikinan dari Dialova. Untuk khusus peserta besok. Pertama, ini bisa dibuka untuk tisu basah, dibalik untuk tisu kering. Ini untuk ambil tisu kering. Lalu ini bisa buat taruh pensol ataupun juga minyak kayu putih. Dan ini adalah untuk hand sanitizer-nya. Lalu bagaimana pemasarannya? Ketika saya luncurkan ini, dinas-dinas langsung pesan, karena semua pengadaan dinas kan kalau kegiatan harus ada APD. Dan ini rata-rata seperti ini yang dipesan. Ya, ini yang akan kita latih besok. Jahitannya lurus, tanpa mesin corong. Kalau dibuka pun dalamnya bisa rapi, Pak. Tidak ada bahan lapis di dalamnya. Ini pelatihan hanya 1 hari besok. Dan ini sudah saya tes terhadap 10 anak SD, karena sekarang sekolah lain yang saya coba kemarin dengan teman-teman saya yang belum bisa menjadi, yang tidak pernah membuat hasil akhir, ini sukses, Pak. Bisa dikerjakan makin lama 5 menit bisa jadi 1. Nah, ini tantangan instruktur. Yang kedua adalah sandal sepatunya. Kebetulan tidak saya bawa, itu pun nanti bisa dikerjakan dalam waktu 1 hari dilatih. Hari keduanya mereka bisa sendiri. Dan alat dan bahan itu sudah diberikan dengan BNN. Jadi begitu pulang ke rumah masih bisa dibuka. Lalu setelah di rumah kan nggak ada instruktur lagi. Nah, disinilah efek kerja instruktur. Besok yang diturunkan itu instruktur itu 7 orang. Dan semuanya punya WA. Jadi besok peserta 15. Instrukturnya 1 instruktur itu pegang 2. Jadi ketika mereka via video call ataupun WA, itu tidak berat bagi instruktur memegang 2. Sebenarnya lebih tahu ya Bu, yang suatu saat kami misalkan ada anak mitra gitu kan, untuk
kekinian pelatihan keterampilan. Barangkali sedikit Ibu bisa menyampaikan profil tentang Delpa ini. Terus yang kedua terkait dengan tupoksi kami ini ke Pak Kabir, memang selama ini kami bermitra dengan perang, khususnya terkait dengan rehabilitasi sosial kakek raksa atau korban penyalahgunaan nafsa. Tetapi memang tidak dikemas dalam kegiatan muncul ada nomenklatur nafsanya, karena memang kalau nafsa itu secara nomenklaturnya kan di Undang-Undang 23 tahun 2004 itu menjadi kewenangan pusat, Pak. Karena di sana ada Direktorat Nafsa. Jadi nafsa dan oda itu di Undang-Undang 23 ditarik pusat. Tetapi memang tetap kita mengemasnya bahwa untuk perkara narkoba ini tidak bisa ditangani di cover oleh pemerintah pusat saja, Pak. Kan ada celah-celah seperti ada Impres, ada Permendagri yang memungkinkan gitu. Selama ini memang kita bermitra dengan peran khususnya yang terkait dengan PNKS. Kalau dulu itu penyandang masalah kesejahteraan sosial ada 26, diantaranya korban penyalahgunaan nafsa dan oda. Tetapi kami khusus yang nafsa ini kerjasama dalam hal rehabilitasi sosial bekas warga binaan pemasyarakatan, Pak, atau NAPI lah gitu, ex NAPI dengan Bapak juga dengan peran. Jadi dikemasnya dalam pelatihan BWP, Pak, bukan NAPI nafsanya bukan, tetapi bekas warga binaannya. Selama ini ya kita sudah berjalan dari tahun kemarin juga, hanya tahun ini tidak ada. Ini juga salah satu upaya mendukung juga ya, Pak ya, karena yang namanya napi-napi itu begitu keluar, mereka kan tidak punya mata pencaharian ya. Kita mengadakan pelatihan konsen seperti bengkel dan sebagainya. Mungkin ke depan juga di PNKS lain dengan Delpa juga ada, mungkin ada pembukaan juga atau instruktur apa gitu ya. Terima kasih, Bu. Jadi kita juga bisa melatih melalui Zoom meeting, Bapak-bapak Ibu. Seperti menjahit masker kain pun melalui Zoom meeting kami melatihnya, juga tas dan sepatu pun bisa melalui Zoom meeting. Tapi ada syaratnya, yaitu pesertanya harus bisa menjahit. Bagaimana dengan peserta yang tidak menjahit? Dalam setiap kursus pasti ada yang namanya level. Level 1 jahitannya pakai jarum biasa. Tapi kami beri tips dan triknya supaya bisa cepat seperti mesin jahit, supaya bisa rapi seperti mesin jahit. Malah justru harganya lebih mahal karena termasuknya adalah handcraft. Begitu kan, Pak. Level 2 dengan menggunakan mesin jahit yang mungkin kecepatannya berapa speed gitu kan. Level 3 itu sudah industri. Kemarin itu kalau tidak terkendala COVID, harusnya itu instruktur Delpa itu menjadi rekanan PWI, pabrik sepatu besar di Rangkas. Karena kami juga mempunyai sertifikat kompetensi. Semua instruktur punya itu di Delpa punya sertifikat kompetensi. Ada beberapa pelatih atau instruktur yang tidak punya sertifikat kompetensi. Itulah keunggulan dari Delpa, instrukturnya punya sertifikat kompetensi yang nilainya tidak ada yang di bawah 90. Gitu, Pak. Jadi kalau ada yang mau mengundang kami bisa melalui Zoom meeting, bisa melalui tatap muka langsung, begitu kan. Untuk masalah APD pun kami punya, gitu kan, Pak. Karena tanpa sinergi dari Bapak Ibu stakeholder, binaan kita di kawasan rawan di Kelurahan Cipare tidak akan bisa berjalan maksimal. Terima kasih. Dan setelah ini Bapak dan Ibu dapat menyelesaikan ada administrasi di belakang. Dan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.